Pada tahun 2019 lalu, ada seorang pria yang tega mengeksekusi adik iparnya sendiri, yang merupakan seorang model yang cukup berhasil. Dan motif kejadian ini agak sedikit sepele. Namun, karena apa? Dendam sang kakak bisa menjadi sebesar itu. Mirisnya lagi, pengeksekusian tersebut sangat mengerikan. Karena sebelum melenyapkan korban, pelaku terlebih dahulu memisahkan tangan dan kaki korban hingga terpisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sang kakak begitu tega kepada istri dari adik kandungnya sendiri? Inilah kisah kriminalnya. Di kota Lelempur, Nepal, ada seorang wanita yang bernama Anjana, berusia 25 tahun. Beliau merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Keluarga Anjana dikenal sebagai keluarga yang ramah di daerah tempat tinggalnya. Sedikit informasi, negara Nepal merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Oleh sebab itu, masyarakat mereka masih menganut sistem kasta. Dalam kisah ini, keluarga Anjana berasal dari kasta Janajati, yang merupakan kasta yang berada di urutan terendah. Meskipun begitu, keluarga Anjana hidup dengan baik. Dengan penghasilan yang berkecukupan, orang tua Anjana sendiri mampu menghidupi dan juga menyekolahkan anak-anak mereka. Singkat cerita, saat berada di kelas 11 SMA, Anjana berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Praswal Mahad. Karena merasa saling cocok, mereka pun menjadi semakin dekat. Berbeda dengan Anjana, Praswal sendiri berasal dari kasta Setri, kasta kedua tertinggi di negara Nepal. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya tetap menjalin hubungan dengan baik. Kemudian setelah lulus SMA, Anjana berpikir untuk langsung mencari pekerjaan supaya bisa membantu perekonomian keluarganya. Dia pun memutuskan untuk merantau ke kota Heta II untuk bekerja di sebuah salon. Pada saat itu, Praswal juga sering datang ke kota Heta II hanya untuk mengunjungi Anjana. Dan karena hal tersebut membuat Anjana yang sedang berada di kota asing menjadi lebih tenang. Perlahan-lahan persahabatan di antara keduanya pun berubah menjadi cinta. Setelah menjalin hubungan selama 2 tahun, mereka mulai berpikir untuk menikah. Namun mereka sangat memahami kalau pernikahan itu akan ditentang oleh keluarga, karena mereka berasal dari kasta yang berbeda. Karena hal itu pun, mereka berpikir untuk menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari keluarga mereka. Namun saat itu Praswal memutuskan untuk menceritakan masalah asmaranya kepada abangnya yang bernama Uswal Mahan. Begitu selesai mendengar masalah adiknya, Uswal langsung mengatakan kalau dia mendukung keputusan adiknya tersebut. Bahkan dia juga bersedia membantu sang adik untuk melangsungkan suatu pernikahan secara diam-diam yang dilaksanakan di kota Hetauda. Setelah pernikahan tersebut, keduanya hidup dengan harmonis sebagai sepasang suami istri. Tapi mereka tiba di suatu masa yang sulit karena Praswal harus bolak-balik dari kota Lalitpur ke kota Hetauda. Karena hal itu, mereka juga merasa tak nyaman jika berlama-lama menyimpan rahasia tersebut. Sampai akhirnya mereka mengungkapkan pernikahan mereka kepada keluarga mereka. Ketika keluarga mereka mendengarkan hal tersebut, keluarga Anjana sangat marah besar. Dan dengan tegas keluarga Anjana mengatakan kalau mereka tak lagi menerima Anjana sebagai anak mereka. Hal tersebut membuat Anjana putus asa. Sampai akhirnya Anjana pun memutuskan hubungan dengan keluarganya. Sementara itu, keluarga Praswal memberikan reaksi yang sama. Namun, Uswal sebagai abang berhasil menenangkan keluarganya. Dia juga berhasil membiarkan Anjana tinggal bersama mereka di kota Lalitpur. Berkat hal tersebut, Anjana pun berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang salon di kota Hetauda. Dia memilih tinggal di kota Lalitpur untuk tinggal di kediaman keluarga besar suaminya. Beberapa bulan berlalu, Anjana sangat merasa dikucilkan saat hidup di rumah tersebut. Ibu mertuanya selalu bersikap ketus kepadanya. Begitu juga kakak iparnya, yaitu istri dari Uswal. Satu-satunya yang bersikap baik padanya hanyalah Uswal. Meski begitu, Anjana tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk mendekati mertua dan juga kakak iparnya. Salah satu usahanya adalah dengan cara mencari penghasilan sendiri. Dia berpikir jika memiliki penghasilan yang lebih, hal tersebut mungkin akan membuat keluarga Praswal menjadi lebih senang kepada dirinya. Dengan modal dari suaminya dan juga pengalaman kerja,
Anjana pun memutuskan untuk membuka sebuah usaha salon. Singkat cerita, Anjana pun sudah membuka salon. Lalu untuk mempromosikan salon tersebut, Anjana mempromosikannya lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Di sosial media tersebut, dia memposting beberapa foto dan juga video yang menampilkan dirinya sendiri dengan memakai make up serta menggunakan pakaian-pakaian yang bagus untuk promosi salonnya tersebut. Namun ternyata pada postingan tersebut, orang-orang malah lebih fokus kepada Anjana yang berparas cantik. Sehingga tidak hanya salonnya saja yang populer, Anjana juga ikut disukai oleh banyak orang. Bahkan saat itu banyak tawaran kepadanya untuk menjadi seorang model. Sampai bertemu dengan sebuah momen, dia tampil di berbagai majalah sebagai wajah baru yang sangat segar. Anjana semakin menekuni bidang tersebut dan juga mendapatkan banyak uang dari sana. Berkat raihannya, keluarga Praswal mulai sepenuhnya menerima Anjana. Namun sangat disayangkan, keberhasilan Anjana ini justru menanam bibit-bibit kecemburuan di hati Uswal, abang dari suaminya Anjana. Uswal merasa kalau Anjana ini berasal dari keluarga berkasta rendah. Tetapi entah mengapa, dia berhasil meraih kesuksesan di hidupnya hanya karena parasnya yang cantik saja. Hal itu membuat Uswal menganggap kalau hidup ini sangatlah tidak adil. Kebencian tersebut semakin tertanam di dalam hati Uswal. Selain itu, di saat yang bersamaan, hidup Uswal juga sedang dilanda suatu masalah besar. Uswal saat itu diberhentikan dari pekerjaannya karena sering sakit. Oleh sebab itulah, melihat keberhasilan dari Anjana membuat Uswal merasa iri kepada Anjana. Rasa iri itu juga ditambah karena dia sering mendapatkan keluhan yang sama dari istrinya. Istrinya tak suka melihat perubahan sikap dari orang tua Uswal terhadap Anjana. Karena tadinya dia merasa kalau dia menantu yang paling disayang di dalam keluarganya itu. Namun kini kedua mertuanya jauh lebih menyayangi Anjana sehingga hal tersebut membuatnya merasa kalau posisinya di dalam keluarga menjadi terancam. Dan kemarahan yang terpendam itu kemudian memuncak ketika Anjana mengatakan kepada keluarga mereka kalau dia dan suaminya berniat meninggalkan negara Nepal untuk pergi ke negara Kanada. Anjana merasa kalau dirinya harus melebarkan karirnya di negara Kanada. Bahkan rencana tersebut juga disetujui oleh suaminya. Mereka pun langsung memutuskan untuk menabung agar bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Tetapi saat rencana tersebut diutarakan pada keluarga besar Praswal, rencana yang dikatakan oleh Anjana seketika membuat mereka menjadi marah. Orang tua serta kakak Praswal tak setuju jika Praswal pergi meninggalkan mereka. Mereka merasa kalau rencana tersebut akan memutuskan hubungan keluarga mereka. Namun sayangnya, penolakan dari keluarga besarnya itu tak membuat tekad Anjana serta Praswal menjadi runtuh. Kedua pasangan itu menegaskan kalau mereka akan tetap menjalankan rencana tersebut. Merasa sangat kesal dengan keputusan tersebut, Uswal memilih untuk mengambil tindakan. Saat itu Uswal merasa kalau Anjana telah merebut adik dari keluarganya. Dia tidak bisa membiarkan hal itu. Baginya, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara mengakhiri hidup Anjana. Singkat cerita, pada tanggal 9 Mei tahun 2019, Uswal sedang berada di rumah. Dan saat itu, rumah tersebut terlihat sepi. Saat itu, ibu dan ayahnya berbelanja ke pasar, dan istri Uswal sedang berada di luar. Secara kebetulan, Uswal mendapati kalau Anjana sedang berada sendirian di dalam kamarnya. Saat itu, secara kebetulan pintu kamar Anjana terbuka. Padahal biasanya, Anjana selalu menutup pintu saat suaminya tidak ada di rumah. Pagi itu, Uswal tidak tahu alasan Anjana membuka pintu. Namun, dia melihat hal tersebut adalah sebuah kesempatan untuk membalas dendamnya. Kemudian, Uswal bergegas ke arah dapur untuk mengambil kukri. Nah, kukri ini adalah pedang pendek dengan mata melengkung. Kukri ini zaman dulu dijadikan senjata oleh masyarakat Nepal, namun sekarang kebanyakan digunakan untuk memotong daging. Kemudian Uswal yang telah memegang sebuah kukri langsung berjalan menuju kamar Anjana. Sampai di depan pintu, Uswal langsung masuk tanpa mengetuk. Dan di saat yang bersamaan, Anjana yang sedang di atas kasur seketika melihat Uswal. Saat itu Anjana mulai merasa heran.
Dan ketika Anjana hendak bertanya, Uswa langsung mendekat ke arahnya sambil mengarahkan kukrit tersebut tepat di bagian kepala Anjana. Mendapati serangan yang tiba-tiba itu, Anjana langsung refleks berteriak sambil menutup wajah dan kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Hingga akhirnya serangan pertama tersebut membuat tangan Anjana terluka cukup dalam dan mengeluarkan cairan merah. Melihat Anjana terluka parah, tidak membuat Uswal berhenti. Dia kembali memberikan serangan kedua, dan pada serangan kedua tersebut, Anjana kembali menahan dengan menggunakan tangannya, dan seketika membuat kedua tangan Anjana terpisah dari tubuhnya. Karena hal itu membuat cairan merah semakin bercucuran dari tangannya hingga membuat teriakan Anjana semakin kencang. Ketika itu Anjana refleks menendang Uswal. Uswal yang ditendang semakin marah. Dia lalu dengan keji juga memisahkan kedua kaki Anjana hingga membuat kaki tersebut jatuh ke atas lantai. Uswal yang melihat Anjana masih bernapas, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Uswal langsung menggorok leher Anjana dan akhirnya Anjana pun tewas seketika di atas kasur. Setelah puas mengeksekusi Anjana, Uswal kemudian seperti tersadar dengan apa yang telah dia lakukan. Dia terduduk diam di ruangan keluarga dengan kondisi tubuh dan pakaian yang dipenuhi cairan merah. Selang beberapa saat, ayah dan ibu Uswal tiba di rumah. Dan saat masuk ke dalam rumah, mereka merasa bingung mengapa Uswal terduduk dengan keadaan berlumuran cairan merah. Tanpa banyak basa-basi, Uswal langsung mengaku kalau dia baru saja mengeksekusi Anjana, adik iparnya itu. Mendengar hal itu, orang tuanya langsung merasa shock serta histeris. Dan ayahnya langsung bergegas untuk menuju ke kamar Anjana. Dan saat dia masuk ke dalam kamar, seketika dikagetkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Karena saat itu Anjana dalam keadaan tangan dan kaki yang telah terpisah dari tubuhnya. Di dalam kepanikan, dia langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan tak lama kemudian, pihak kepolisian pun tiba di sana. Di luar rumah, mereka bertanya kepada si pelapor tentang apa yang terjadi. Lalu sang ayah pun mengatakan kalau putra sulungnya telah mengeksekusi menantunya yang juga merupakan adik ipar dari si pelaku. Terkejut mendengarkan hal itu, sebagian polisi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengecek. Di dalam rumah mereka masih melihat pelaku yang terduduk pasrah dan juga di dalam kamar terdapat jasad korban dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tanpa berlama-lama, polisi pun langsung mengamankan area sekitar rumah agar tidak dikerumuni oleh warga. Mereka juga langsung mengevakuasi jasad korban dan meringkus pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam proses interogasi tersebut, Uswa langsung mengaku segala perbuatannya. Dia mengatakan kalau dia mengeksekusi Anjana, dia merasa kalau beberapa waktu terakhir Anjana telah mengatur dan menghasut adiknya Praswal untuk meninggalkan keluarga mereka. Padahal sejak awal dirinya lah yang telah menolong Anjana agar bisa hidup bersama adiknya. Namun timbul alasan lain yang ternyata dia juga merasa iri terhadap keberhasilan Anjana yang menjadi seorang model. Sementara itu dirinya baru saja kehilangan pekerjaan dan sedang merasa kesulitan secara ekonomi. Nah, singkat cerita, sidang putusan untuk Uswal dilaksanakan di Pengadilan Kota Lalitpur. Dalam persidangan tersebut, Uswal dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana dan dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan itulah akhir dari kisah kakak ipar yang nekat mengeksekusi istri dari adik kandungnya sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai ketemu di kisah kriminal selanjutnya.